Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, calo itu adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Belum ada sebenarnya aturan khusus yang melarang seseorang menjual tiketnya kembali. Hal yang lagi rame ya, Indonesia Argentina, Coldplay, banyak yang mengatakan bahwa semua sudah diambil oleh calo dan ini merugikan para calon penonton yang memang benar-benar berniat untuk nonton. Ada yang viral juga, ada yang pakai bot gitu ya, yang pakai mesin semuanya, pakai robot cepet-cepetan sehingga akhirnya tiketnya sudah habis. Halo semua, kembali lagi di channel Valentino Jebret, di mana ini adalah channel bagian dari grup Jebret Media, dan ini membahas tentang hal-hal yang di luar yang kita sudah bahas di Jebret Media maupun juga di PBINA, di Stand Up Olahraga, dan juga di platform yang ada di Jebret Media Group. Dan ini biasanya kita ngomongin tentang hukum, tentang service, tentang public speaking, dan juga hal-hal lain yang pengen gue bahas yang tidak masuk di dalam playlistnya Jebret Media. Nah, kali ini gue mau ngomong tentang hal yang lagi rame ya, Indonesia Argentina, Coldplay, banyak yang mengatakan bahwa semua sudah diambil oleh calo dan ini merugikan para calon penonton yang memang benar-benar berniat untuk nonton. Dan pertanyaannya adalah, kalau emang tiketnya akhirnya udah habis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap tidak usah membeli dari yang disebut calo, atau bahasa kerennya tuh ada istilah reseller, maupun juga memang secondary market. Yang kedua pertanyaannya adalah, sebenarnya calo ini melanggar ketentuan atau aturan hukum atau tidak? Ini hal yang cukup ramai sekali dibicarakan sekarang, apalagi katanya sekarang setiap war tiket itu sepertinya kok sulit sekali untuk mendapatkan tiketnya. Ada yang viral juga, ada yang pakai bot gitu ya, yang pakai mesin semuanya, pakai robot cepet-cepetan sehingga akhirnya tiketnya sudah habis. Ngomongin tentang calo, gue mau cerita dulu bagaimana dulu waktu gue kuliah. Gue termasuk orang yang harus banyak mencari uang sampingan supaya gue bisa memenuhi kebutuhan hidup gue waktu di Bandung dan segala aktivitas-aktivitas yang gue lakukan dulu, karena uang dari bokap nyokap itu sangat pas-pasan sekali. Nah, di kampus gue dulu di Bandung itu untuk membayar SPP setiap 6 bulan sekali, uang semester, itu biasanya kita harus ada melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan administrasi, kemudian juga tahapan pembayaran. Dan ini 2 tempat yang berbeda, yang satu di bank, yang satu di ruang administrasi. Biasanya di aula. Waktu itu gue jaraknya sih nggak jauh-jauh amat, paling sekitar mungkin 300-500 meter lah. Tetapi gue mendapati bahwa teman-teman gue banyak yang mager, alias malas gerak untuk mengurus itu. Dan ketika gue melihat bagaimana gue mengurus administrasi gue sendiri, ternyata memang itu bisa diwakilkan selama nanti pada saat proses pembayaran sudah dilakukan, kemudian nanti mau ngambil administrasi berikutnya, nanti yang pemilik NPM atau nomor pokok mahasiswanya yang akhirnya akan mengambil. Nah, waktu itu akhirnya gue punya celah ya untuk bisa nanyain teman-teman gue yang pada malas gerak untuk gue urusin gitu loh. Dimana biasanya nanti dari satu orang itu ada biaya jasa yang gue berikan di sana. Nah, apakah itu juga disebut calo atau enggak? Apakah itu disebut maklar atau enggak? Kalau dulu sih gue beranggapan ya udah, memang gue jadi calo waktu itu, dan akhirnya gue bisa mendapatkan banyak sekali tambahan karena setiap semester itu bisa saja gue sampai 20 teman-teman gue yang ngurusin tuh. Lumayan kalau 20 kali satu, katakanlah satu anak itu dulu zaman gue misalnya gue ambil 25.000 dan dia juga bersedia, 25.000 kali 10 250.000. Kalau kali 20 tuh 500.000, dan di 20 tahunan yang lalu berarti itu lumayan banget. Anak mahasiswa bisa sekali kerja hanya setengah hari dapat uang bisa sampai 500 ribuan. Dan waktu itu gue juga tidak malu ketika teman-teman gue mengatakan bahwa ada Valen tuh, ada calonya tuh, ada calonya tuh. Nah, sekarang dengan tiket musik, dengan tiket dengan tiket nonton sepak bola,
Banyak juga calo-calonya dan kita udah tahu itu sudah berlangsung sejak lama. Dari era yang memang beli tiket di loket sampai sekarang dengan sistem online tetap aja ada yang namanya reseller atau calonya. Lalu juga kita melihat kalau ngurusin ada administrasi lain, misalnya SIM STNK tetap biasanya ada perantaranya juga kan. Lalu juga ada yang memang dulu tiket pesawat dan juga tiket-tiket yang lain, sampai akhirnya masing-masing bidang itu punya aturannya sendiri-sendiri juga, atau memang ada yang belum ada aturannya, sehingga di mana masih ada kesempatan di situ biasanya ada jasa untuk yang namanya calo. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, calo itu adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Di sini jelas bahwa memang dia tidak menjadi pengguna dari apa yang ingin ia beli, tapi dia justru memberikan jasa untuk membelikan sesuatu untuk digunakan oleh orang lain. Kalau kita ngomong tentang tiket sepak bola, yang lagi rame banget adalah Argentina Timnas Indonesia. Tiket musik yang lagi rame banget adalah Coldplay. Dimana sekarang dan sekarang lagi berlangsung juga adalah tiket Indonesia Open. Dan setiap war tiket itu seperti juga konser-konser kemarin Blackpink kesini, lalu juga ada NCT kesini, itu pasti udah habis dan ludes duluan. Bagaimana kita menganalisa hal ini? Kalau menurut gua, ya kita harus kembali lagi ke aturannya. Di dalam aturan tentang tiket sepak bola maupun juga tiket musik khususnya, belum ada sebenarnya aturan khusus yang melarang seseorang menjual tiketnya kembali dalam tanda kutip, baik itu secara sengaja akan membeli banyak dan dijual kembali, ataupun secara tidak sengaja misalnya dia memang berhalangan datang karena dia sakit, karena dia ada kerjaan, karena dia tidak dibolehin oleh orang tuanya, karena dia misalnya tidak dapat izin, sehingga dia coba jual kembali supaya tidak rugi. Memang secara hitung-hitungan harusnya kalau emang nggak jadi ya jualnya harga normal dong. Tapi ketika memang marketnya sangat banyak yang masih mencari tapi barangnya sedikit, ya biasanya yang memang tidak sengaja pun biasanya yang penting saya balik modal aja deh gitu. Tapi ada juga yang biasanya ya tambahin lebihin dikit deh gitu. Apalagi kalau memang yang punya niatan bahwa itu menjadi bagian dari bisnis dalam tanda kutip mencari rezekinya, ya pasti dia punya batas untuk nambahkan biaya jasanya dalam tanda kutip, kurang lebih seperti itu. Lalu apakah ada aturan yang memang membuat mereka ini tidak bisa untuk melakukan usaha tersebut? Melihat dari musik dan sepak bola sekarang, menurut pengamatan dan juga apa yang gue baca, ya belum ada gitu. Yang ada adalah bagaimana penyelenggara maupun juga official tiket online mencoba berbagai cara supaya mengurangi kesempatan untuk adanya reseller atau secondary market. Yang kita tahu sekarang dengan Argentina Indonesia misalnya, satu KTP hanya boleh membeli maksimal 2 tiket. Ini kan jelas untuk bisa mengurangi bagaimana orang bisa membeli tiket secara banyak dan ada kemungkinan dia akan menjual kembali cukup tinggi. Tetapi di situ tetap ada celahnya. Kenapa? Karena satu orang 2 tiket. Kalau emang dia akhirnya butuh cuma 1 tiket, dia misalnya dapat 2, maka dia akan punya 2 tiket. Dan kalau misalnya dia punya teman-teman, nah teman-temannya ini ada 20 KTP. Nah 20 KTP ini semuanya mencari. Katakanlah semuanya dapat. 20 kali 2, maka ada 40. 20 ini yang pergi cuma 10 untuk nonton. Berarti masih ada 30 tiket tersisa yang coba dia jual atau dia tawarkan. Selama dalam nanti penukaran tiket tersebut bahwa melalui barcode semua bisa menukarkan gelangnya, maka tidak ada hal yang membuat mereka tidak bisa untuk memindah tangankan tiket tersebut ke pihak lain. Dan kalau misalnya ada ketentuan tersebut, misalnya orang yang ada dalam KTP tersebut, yang satu harus tetap masuk, yang satu boleh dipindah tangankan atau diberikan ke orang lain, maka berarti ada masing-masing spare 1 tiket yang bisa dipindah tangankan ke orang lain. Pengalaman gue di Piala Dunia bahkan, gue tidak ada satupun yang di Qatar kemarin maupun yang di Rusia membeli tiket langsung dari FIFA maupun dari official online-nya. Karena sudah habis semua, maka gue membeli dari secondary market. Ada beberapa web yang biasa gue pakai dan yang paling sering adalah Viagogo. Gue tahu harga dasarnya berapa, gue tinggal lihat di sana dijual berapa, tinggal cari mana yang paling murah dia ngambil untungnya, itu yang gue ambil.
Karena memang gue pengen lihat pertandingan itu dan gue memang punya budget yang gue sesuaikan dengan apa yang dia tawarkan. Dan itu menjadi hal yang bagi gue, ya sudah, karena memang untuk membeli di tempat yang utamanya gue udah nggak dapet, gue udah terlambat dan juga gue nggak ikutan misalnya gitu untuk ngebid tiketnya. Sehingga itu sah-sah saja kalau dari pihak gue ya, akhirnya gue mencari ke secondary market seperti itu. Gue mendengar misalnya di Persib. Di Persib dikatakan memang satu KTP satu tiket dan tidak boleh digunakan untuk KTP yang berbeda. Nah kalau ketentuannya seperti itu berarti kan ini dibuat khusus oleh penyelenggara. Dan itu tidak bisa kalau secara aturan berarti akan digunakan atau dipindah tangankan oleh orang lain. Kecuali apanya gue nggak tahu secara detail, tapi yang gue dengar dari follower gue bahwa satu tiket satu KTP dan tidak bisa dipindah tangankan. Ini berarti sama dengan kalau kita naik kereta api ataupun kita naik pesawat terbang. Ketika kita memang naik kereta api, naik pesawat terbang, maka kita akan dicek KTP dan juga tiketnya. Ketika muka kita dan nama kita berbeda, maka kita bisa terbang. Yang ada adalah kita hanya bisa, kalau bukan beli tiket promo, kita bisa reschedule tiket untuk penerbangan, untuk keberangkatan kereta di tanggal yang lain. Tapi tetap pakai nama kita, tetap pakai KTP kita. Nah, tapi kan kalau namanya konser atau nonton bola, kan nggak tahu lagi dia bakal datang kapan. Nggak tahu kita bisa reschedule untuk nonton di tempat dia nanti konser atau main bola yang lainnya. Ini hal yang menurut gua juga diperhitungkan oleh penyelenggara, berbeda dengan pesawat maupun juga kereta api. Bahwa penyelenggara juga tentu ingin kalau bagi mereka, ya tiket yang ditawarkan bisa habis terjual. Karena ini hubungannya dengan biaya yang mereka keluarkan untuk mendatangkan tim sepak bola ataupun juga musisi tersebut. Dan kemudian akhirnya terjadi penjualan dari secondary market, yaitu adalah sebuah keadaan dalam pasar yang terbentuk yang dalam aturan khusus belum ada, maka itu menjadi sah-sah saja. Kenapa gue bilang dalam aturan khusus menjadi sah-sah saja? Karena berbeda dengan peraturan di kereta api. Sekarang di kereta api sudah ada bahwa aturan yang mengatur tentang perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Setiap orang dilarang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Jadi ini ada aturannya secara tegas, ada aturannya secara jelas. Tapi yang namanya tadi gue bilang konser musik sama nonton bola, penyelenggara pasti ingin langsung dilempar ke market, ya. Dengan aturan yang ada, selama itu tidak melanggar aturan, habis ya sudah. Secondary market kemudian akan terbentuk dengan sendirinya. Ketika memang aturan itu sudah dibuat dan tidak ada pelanggaran yang dibuat, maka sah-sah saja. Misalnya kalau ternyata tiket tersebut adalah tiket palsu, maka itu bisa dikenakan orang yang menjual tiket palsu tersebut dengan pasal penipuan misalnya. Nah itu bisa kena. Tapi selama dia memang mendapatkan tiket dengan war, dengan apapun itu, tapi dia pakai KTP aslinya, dan dengan KTP aslinya itu nanti bisa dipindah tangankan seperti yang gua alami di Piala Dunia, nah itu sah-sah saja. Nah ini memang dilemanya. Jadi kembali ke pertanyaan pertama tadi gua di konten ini, terus apakah kita lebih baik tidak usah membeli atau bagaimana? Kalau gue sarankan, kalau emang lu pengen banget nonton itu dan sudah ada tiketnya, dan lu cari di secondary market yang tidak palsu, dan yang biasanya trusted secondary market, dan lu cari harganya yang paling oke buat menurut lu, dan lu udah tahu bahwa aslinya berapa, bahwa nontonnya di sektor mana, tapi lu tetap pengen banget nonton, lu ada budgetnya, dengan belum ada aturan yang memang secara detail lu tidak diperbolehkan untuk melakukan itu, bagi gue go ahead. Bagi gue bisa lu ambil keputusan untuk tetap membeli. Tapi ketika lu tidak yakin bahwa itu tiket asli, lu tidak punya sebenarnya biayanya tapi lu paksakan, ya menurut gue jangan. Kalau gue pernah juga waktu pertama kali ke Eropa, akhirnya gue ketipu, tapi bukan ketipu tiket palsunya, gue dicolong atau dijamret waktu itu, gue pernah cerita ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aturannya, seperti yang gue bilang tadi, bahwa secara aturan pidananya belum ada aturan yang memang secara tegas melarang yang disebut dengan reseller ataupun makelar ataupun juga secondary market ini. Kecuali dari aturan-aturan tertentu yang tadi gue bilang ada di perkeretaapian dan lain sebagainya. Jadi untuk konser musik dan sepak bola ya keadaannya masih seperti itu. Gue cuma pengen bilang teman-teman bahwa ketika kita memang keberatan dengan satu hal, ya kita juga harus ingat bahwa
ada pihak-pihak lain juga yang akhirnya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan nafkah dari apa yang dia lakukan. Mungkin ini pro dan kontra, kalian nanti bisa tulis di kolom komen, tapi bagi gua selama memang masih ada celah dalam aturannya dan tidak ada larangan khusus tentang profesi ini, maka ya selama itu juga tetap akan ada pasar atau secondary market seperti ini. Gua di dalam closing konten ini menambahkan bahwa tadi dari secara aturan, nah kemudian ini juga ada pernyataan dari asosiasinya nih ya. Di salah satu bacaan bahwa ada asosiasi musik lah ya yang mengatakan bahwa bahkan sampai konser-konser di luar negeri pun sama, bahwa yang namanya secondary market itu tetap akan ada. Tinggal kitanya sebenarnya apakah mau membeli dari sana atau tidak, kalau memang melalui online-nya yang secara resminya sudah habis. Yang menjadi pelanggaran adalah kalau penyelenggara ternyata memang langsung melempar ke secondary market tetapi tidak menjual dulu semua tiketnya melalui online official tiketnya. Tapi ketika mereka sudah menjual melalui online official tiket dan ternyata sudah habis dan terbentuk secondary market, menurut yang gue baca tadi, yaitu sah-sah saja. Bahkan kita sekarang juga bisa mengakses nonton Coldplay yang ada di Argentina, yang ada di London, ya dari web secondary market seperti yang tadi gue bilang. Misalnya via GoGo, kita bisa langsung beli. Jadi menarik memang untuk kita bahas apa yang menjadi masalah sampai dengan saat ini. Sekali lagi bahwa penyelenggara juga pasti harus berhitung apakah memang ketika gue pakai sistem satu KTP satu tiket dan tidak boleh dialihkan, apakah mereka yakin bahwa memang tiketnya mereka juga akan habis, karena itu yang harus diperhitungkan. Oke guys, jadi itulah yang bisa gue bilang, bahwa kalau boleh dibilang judulnya gini, jangan selalu menyalahkan calo atau reseller. Karena apa? Karena yang udah gue terangkan tadi. Thank you, sampai ketemu lagi di episode Valentino Jebret berikutnya.